Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Yao Sheng. Xiaoyan berjalan ke tingkat ke-6 dari menara penyulingan ki langit yang berkobar. Dia mengamati ruang di menara yang lebih terbuka jika dibandingkan dengan beberapa level sebelumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hatinya. Dengan lingkungan dan perlakuan seperti ini, memang layak menjadi tempat yang hanya bisa dimasuki oleh para ahli top dari akademi dalam saja. Ruang tingkat ke-6 cukup besar. Dinding batu di menara berwarna merah jambu tua. Benang panas aneh merembes keluar dari dalam, menyebabkan seluruh tubuh seseorang merasakan perasaan hangat yang rileks. Tempat ini mungkin luas, tapi hanya ada sedikit orang sehingga menyedihkan. Xiaoyan meliriknya. Tempat besar ini hanya memiliki beberapa sosok manusia yang dapat dihitung berdiri di dalamnya. Dibandingkan dengan situasi di atas di mana ada lautan manusia, tidak diragukan lagi ada perbedaan yang seluas itu di surga dan bumi. Kondisi untuk memasuki tingkat 6 sangat keras. Bahkan beberapa ahli di peringkat kuat tidak memiliki kualifikasi semacam itu. Oleh karena itu, memang masuk akal bahwa hanya ada sedikit orang yang hadir. Tatapan Xiaoyan hanya memberi tempat ini pandangan kasar sebelum dia berhenti ragu-ragu dan berjalan ke wilayah dalam di tingkat ke-6. Xiaoyan secara alami mengadopsi rencana untuk melakukan retret dengan datang ke tingkat ke-6 dari menara pemurnian ki langit yang berkobar pada saat ini. Kompetisi besar, peringkat kuat, yang mendekat juga menyebabkan dia merasa sedikit cemas. Mungkin saja karena rasa sakit dan amarah yang disebabkan oleh perubahan kondisi klannya yang memungkinkan auranya mencapai puncak bintang 1 Douling. Selain itu, dia beruntung bisa menembus 2 bintang Douling dalam 3 hari pertarungan intens yang padat. Dia masih merasakan tekanan yang cukup besar untuk memasuki 10 besar kompetisi besar, peringkat kuat, dalam kekuatan ini. Bagaimanapun, 10 besar, peringkat kuat, saat ini semuanya berada di puncak kelas Douling. Lin Xiuya, Yan Hao, Liu Qing, dan yang lainnya bahkan berhasil menyentuh sedikit penghalang ke kelas Douwang. Kekuatan seperti itu cukup untuk bersaing dengan para pemimpin dari beberapa faksi di dalam wilayah sudut hitam. Bagaimana ahli, peringkat kuat, biasa bisa menimbulkan ancaman sekecil apapun bagi mereka. Ada hampir 20 hari lagi sampai dimulainya kompetisi besar, peringkat kuat. Rencana Xiaoyan adalah mencoba meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin selama 20 hari ini, meningkatkan peluangnya untuk masuk 10 besar sedikit. Tempat di dalam akademi dalam yang memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kekuatannya secara alami adalah menara pemurnian ki langit yang berkobar. Menambahkan ini ke kualifikasi ekstra yang dimiliki Xiaoyan saat ini, level ke-6 ini secara alami adalah pilihan terbaik. Xiaoyan berjalan perlahan ke daerah yang lebih dalam. Sepanjang jalan, Xiaoyan agak terkejut menemukan bahwa ruang pelatihan di tingkat ke-6 ini jauh lebih indah daripada di tingkat ke-5 sementara jumlah kamar sebenarnya berkurang lebih dari setengahnya. Xiaoyan merenung sedikit tentang ini hanya untuk sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Tidak banyak siswa di setiap angkatan yang memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini untuk dilatih. Oleh karena itu, tidak diperlukan banyak ruang pelatihan. Xiaoyan secara bertahap memasuki area tingkat ke-6. Tempat ini adalah tempat peristirahatan yang cukup besar. Ada sekitar beberapa lusin sosok manusia di sana. Semua orang ini memiliki aura yang luar biasa. Nafas kuat menyebar dari tubuh mereka dan mengelilingi tempat peristirahatan ini. Jelas, kekuatan orang-orang ini setidaknya bisa berada di peringkat 30 teratas dari peringkat kuat. Beberapa percakapan pribadi tiba-tiba terdengar pelan saat Xiaoyan melangkah ke area peristirahatan. Banyak tatapan yang tampak tenang, tetapi berisi kilatan tajam yang ditembakkan. Akhirnya,
Mereka berhenti di Xiaoyan yang baru saja memasuki tempat itu. Mereka segera terkejut saat suara lembut yang tidak pasti terdengar. Douling bintang 2? Sejak kapan seseorang dengan kekuatan seperti ini bisa memasuki level ke-6? Apakah akademi dalam menurunkan kriteria? Beberapa orang seperti yang diharapkan mulai mengajukan pertanyaan seperti itu. Meskipun Xiaoyan memiliki reputasi yang cukup baik di dalam akademi dalam, setiap orang yang dapat berdiri di sini memiliki reputasi yang menonjol di dalam akademi dalam. Mungkin mereka pernah mendengar nama Xiaoyan, tapi sangat sedikit dari mereka yang pernah melihatnya. Lagi pula, dengan karakter tergila-gila pada pelatihan, mereka jarang pergi dan memperhatikan hal-hal yang tidak terlalu berhubungan dengan mereka. Oleh karena itu, mereka merasa sedikit tidak yakin dan terkejut saat melihat bahwa Xiaoyan benar-benar bisa memasuki tingkat ke-6 dengan kekuatan bintang 2 Douling. Xiaoyan. Tentu saja, tidak semua orang tidak mengenali Xiaoyan. Tidak lama setelah Xiaoyan muncul, suara yang mengejutkan tapi akrab terdengar. Sosok Lin Yan segera muncul di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum saat berhadapan dengan Lin Yan. Dia memberi sapaan ceroboh, sungguh tidak terduga bahwa kamu juga ada di sini. Sepertinya kamu benar-benar memiliki hak istimewa yang cukup besar di akademi dalam ini. Anda sebenarnya dapat melangkah ke tingkat ke-6 hanya dengan kekuatan bintang 2 Douling. Saya ingin tahu berapa banyak yang akan iri. Lin Yan tersenyum saat berbicara. Xiaoyan tersenyum, tetapi tidak mengungkapkan komentar apapun karena ini. Anak kecil, kudengar kamu benar-benar menghadapi 15 penantang dan bahkan tidak kalah dari salah satu dari mereka? Sungguh orang yang beruntung. Anda harus berdoa dan bersyukur bahwa orang-orang yang benar-benar kuat itu berlatih dengan getir selama periode waktu ini. Jika tidak, dari cara agung Anda membangun panggung pertempuran Anda pasti akan memiliki beberapa orang yang sulit dihadapi untuk menghancurkan panggung Anda. Lin Yan tidak peduli tentang keheningan Xiaoyan saat dia menepuk punggung yang terakhir dan berbicara. Meskipun Lin Yan telah berlatih di dalam Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar, selama periode waktu ini, dia masih mendengar beberapa rumor tentang apa yang terjadi. Aku memang sedikit beruntung. Namun, saya hanya berpikir untuk mengakhiri jumlah penantang yang tak henti-hentinya. Lagi pula, aku juga perlu berlatih, kan? Xiaoyan tertawa pelan. Posisimu memang cukup merepotkan. Saya telah bertahan di posisi ini selama setahun, tetapi bahkan belum menerima satu tantangan pun. Lin Yan tersenyum dan berbicara dengan sikap yang agak sombong. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengangkatnya dan menyapu pandangannya sekali ke area istirahat. Mungkin itu karena Lin Yan telah meneriakinya sebelumnya tetapi ada cukup banyak tatapan yang menatapnya dengan sedikit kejutan. Tampaknya mereka mungkin tidak terlalu akrab dengan penampilan Xiaoyan, tetapi mereka tidak terbiasa dengan nama ini. Meski ada sedikit kejutan, Xiaoyan akhirnya merasa sepertinya ada cukup banyak orang yang sepertinya tertarik dengan penampilannya. Orang-orang di sini adalah orang-orang yang sulit dihadapi seperti yang telah saya ceritakan kepada Anda. Anda harus lebih berhati-hati. Anda dapat menelepon saya jika ada orang yang datang dan menemukan masalah dengan Anda. Saya juga telah berlatih di sini selama periode waktu ini dan sudah lama tidak bertengkar dengan siapapun. Tulang saya gatal setiap hari. Tidak akan buruk jika saya bisa melakukan pemanasan sebelum kompetisi besar. Tatapan Lin Yan melihat sekelilingnya. Dia diam-diam meningkatkan volumenya dan pada dasarnya membiarkan semua orang yang hadir mendengar kata-katanya. Bibir beberapa orang bergerak sedikit mendengar kata-kata Lin Yan. Namun, ketertarikan kecil yang muncul di mata mereka untuk Xiaoyan mundur sedikit. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Lin Yan adalah ahli peringkat teratas dalam 10 besar peringkat kuat. Hampir tidak ada orang yang berani menyinggung perasaannya bahkan di tingkat ke-6 ini. Terima kasih banyak.
Xiao Yan menepuk punggung Lin Xiao dengan lembut. Dia tampaknya memahami tindakan yang terakhir dengan sangat jelas dan segera mengeluarkan senyum lembut terima kasih saat dia berbicara. Hehe, jika tulangmu gatal, kamu bisa pergi dan mencari kakak Liu Qing untuk bermain. Dia juga kebetulan berlatih di sini. Lin Yan sembarangan melambaikan tangannya dan hendak berbicara ketika suara pria yang agak gelap dan lembut tiba-tiba terdengar di daerah tersebut. Wajah Lin Yan sedikit tenggelam saat dia menoleh dan mengarahkan matanya ke tempat tertentu di area peristirahatan. Dia berkata dengan senyum dingin, "Saya bertanya-tanya siapa orang itu. Ini sebenarnya adalah kecantikan, Yao. Jangan terus-menerus menggunakan Liu Qing untuk membicarakan banyak hal setiap hari. Jika saya bertemu dengannya di kompetisi besar, saya, Lin Yan, hanya akan menyerang tanpa peduli. Jika Anda punya nyali, Anda bisa datang dan bermain sendiri. Aku akan menemanimu kapan saja." Tatapan Xiao Yan mengikuti pandangan Lin Yan dan melihat ke atas, hanya untuk melihat 3 sosok manusia perlahan muncul. Yang pertama adalah seorang pria dengan jubah merah pucat yang memiliki wajah yang agak mirip wanita. Alisnya membawa sedikit ciri feminitas. Selain itu, wajah orang-orang ini menjadi jauh lebih gelap dan serius saat ini karena kata-kata Lin Yan. Orang ini bernama Yao Sheng. Dia dari geng Lin Qing. Dia memiliki perasaan terhadap Liu Fei. Terakhir kali, dia ingin datang dan mencari masalah denganmu setelah mendengar konflik antara kamu dan Liu Fei. Namun, untuk sementara dia dihentikan oleh Liu Qing. Jangan meremehkan orang ini. Meskipun dia terlihat seperti banci, kekuatannya cukup besar, peringkat ke-17 di peringkat kuat. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari Bai Sheng. Sekarang, saya pikir dia seharusnya berada di sekitar bintang Douling. Lin Yan memiringkan kepalanya dan berbicara sambil tersenyum kepada Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dengan mampu menduduki peringkat ke-17 di peringkat kuat, orang memiliki alasan yang cukup untuk tidak meremehkan pria yang berbicara dengan cara yang agak feminin ini. Dari tampang kata-katanya sebelumnya, jelas bahwa dia tidak bisa dianggap ramah terhadapnya. Sepertinya sebagian besar perasaannya adalah permusuhan. Namun, Xiao Yan tidak terlalu khawatir karena ini. Meskipun pihak lain kuat, dia tidak membuat Xiao Yan merasa sedikit takut. Jika dia benar-benar ingin berdebat dan bertarung, mantan bisa menyerang secara langsung. Bintang 7 Douling tidak cukup untuk menyebabkan Xiao Yan menjadi babak belur mengingat kemampuan dan kartu kemenangan yang terakhir saat ini. Kamu bisa menjadi sombong sekarang. Kakak Liu Qing akan membuatmu menutup mulutmu yang berisik di kompetisi besar. Yao Sheng, yang memiliki kebencian terbesar terhadap orang-orang yang mengejeknya sebagai kecantikan, berbicara dengan suara gelap sambil memasang wajah hijau. Tatapan gelap dan dinginnya segera beralih ke Xiao Yan di samping Liu Qing saat dia dengan dingin berkata, "Jangan berpikir bahwa itu cukup bagimu untuk mendominasi akademi dalam dengan mengalahkan beberapa ayam dan anjing yang tidak memenuhi syarat. Jika bukan karena kakak laki-laki Liu Qing meminta kami untuk tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu selama periode waktu ini, kemungkinan besar Anda akan kehilangan semua wajah Anda di depan semua siswa di akademi. Bagaimana Anda bisa bertindak dengan cara yang begitu megah?" Xiao Yan merentangkan tangannya dan tersenyum sambil berkata, "Jika kamu pikir kamu memiliki kemampuan, kamu bisa datang dan mengeluarkan tantangan kapan saja. Berisik sekarang tidak menjelaskan kandungan emas dari peringkat ke-17 ini di peringkat kuat." "Haha, kata yang bagus. Takut kakiku." Lin Yan tertawa terbahak-bahak di sampingnya. Mata Yao Sheng berangsur-angsur menjadi lebih gelap dan lebih dingin. Ekspresinya juga menjadi lebih buruk setelah diprovokasi di depan umum oleh seorang siswa baru yang telah memasuki peringkat kuat selama kurang dari beberapa lusin hari. Tatapannya seperti ular berbisa saat menatap Xiao Yan dengan saksama. Dia segera mengambil langkah lambat ke depan.
Aura yang kuat tiba-tiba melonjak secara eksplosif dan langsung menyapu seluruh area. Itu bagus. Aku sudah berjanji pada VR untuk mengajarimu pelajaran bajingan sejak lama. Anggap dirimu tidak beruntung karena aku bertemu denganmu hari ini. Suara gelap Yao Sheng bergema di tingkat ke-6. Benang-benang niat membunuh yang terkandung di dalamnya menyebabkan atmosfer panas yang membara di sekitarnya berkurang sedikit. Sudut mulut Xiao Yan juga terangkat menjadi senyuman tebal. Dia mengambil langkah maju yang berat. Benang-benang garis retakan kecil dengan tenang menyebar di atas batu yang keras. Aku akan menemanimu. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.